Sampai di sini kita jadi paham, ternyata Uwas bukan ulama, dia bukan bagian dari fuqaha atau orang yang faqih, dia hanya seorang penceramah. Karena beliau adalah penceramah kondang, banyak yang mengikutinya. Alangkah baiknya meminta maaf terhadap ucapan ini, menarik kata-katanya, karena apa yang disampaikannya adalah kepeloporan intoleransi yang tidak mencerminkan Islam yang rahmatan lil alamin. Shalom saudara-saudara, berjumpa lagi bersama dengan saya Pendeta dari Pasar Ibu. Selamat datang di channel kita, channel TV Kabar Baik. Apa kabar kita semua? Saya percaya kabar kita semua baik-baik saja. Apapun aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita dengan melimpah-limpah. Puji Tuhan saudara-saudara, di video kali ini saya membagikan bagi kita video cuplikan bagaimana tanggapan Ustadz Suparman tentang Ustadz Abdul Somad. Bagaimana kita tahu sendiri Abdul Somad adalah yang bisa dikatakan anti dengan non-muslim, anti dengan Kristen, ya saudara-saudara. Mana kita pernah mendengar, ya saudara-saudara, Ustadz Abdul Somad ini pernah mengatakan bahwasanya ya di hadapan orang banyak dia pernah berceramah, ya dia pernah menyampaikan suatu ceramahnya yang mengatakan, ya kalau ada pejabat ya yang mendukung ya pembangunan gereja, ya kelenteng dan lain sebagainya, maka di akhir zaman nanti, di hari kiamat, mereka akan mendapat dosanya. Nah, Ustadz Suraku Suparman ini mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad itu sangat mempengaruhi banyak orang. Kenapa? Karena Ustadz Abdul Somad adalah Ustadz kondang, Ustadz yang terkenal, Ustadz yang ternama. Itu sebabnya di video ini ya Ustadz Suparman menyampaikan suatu perkataan supaya Ustadz Abdul Somad menarik perkataannya. Ustadz Abdul Somad meminta maaf kepada publik yang mengatakan kalau ada pejabat yang mengizinkan pembangunan rumah ibadah, maka dosa mereka di hari kiamat akan mereka tanggung. Padahal Ustadz Suparman mengatakan ya Ustadz Abdul Somad ini salah. Ustadz Abdul Somad ini adalah orangnya intoleran, aturannya tidak boleh demikian, kata Ustadz Suparman. Sudah kita simak dulu video cuplikan berikut ini. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang berbuat baik falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng, bisa dibelangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah tuh, rasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang ramai diperbincangkan potongan ceramah Ustadz kondang, Ustadz Abdul Somad, yang menganjurkan agar kepala daerah tidak mengizinkan pendirian rumah ibadah agama lain. Tersebut di sana misalnya gereja, kelenteng dan lain-lainnya. Ini luar biasa, jadi lucu sekali. Sekaligus ini juga contoh bentuk intoleransi. Ini akan menjadi persoalan mendasar karena Uwas bukan orang biasa, dia penceramah kondang yang jauh lebih kondang daripada saya. Ini penceramah kondang yang sudah keliling kemana-mana. Kok bisa-bisanya dia berkata yang sedemikian rupa dan mencerminkan intoleransi? Saya berharap beliau minta maaf lah
sebagai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah disampaikan. Sampai di sini juga kita semua jadi sadar bahwasanya ternyata UAS memang bukan ulama. Dia bukan orang yang faqih. UAS adalah penceramah, sama dengan penceramah-penceramah yang lainnya. Mengapa saya katakan dia bukan ulama, dia bukan orang yang faqih? Cara dia berhukum pun salah sebetulnya. Dia mengutip hadis, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Hadis ini sama sekali bukan dalil hukum. Sekali lagi, dalam kaidah usul fikih ada ilatnya. Ilat hukum dari hadis ini sama sekali bukan dalil yang menganjurkan agar kita tidak memberikan izin umat beragama lain untuk mendirikan rumah ibadah. Sama sekali tidak ada kaitannya. Loh, kok bisa-bisanya orang selevel UAS memfatwakan sedemikian rupa? Dan ini akan menjadi semacam simbol intoleransi tentunya. Makanya kita punya kewajiban moral untuk mengingatkan agar yang sedemikian rupa tidak menyebar dan tidak dianggap sebagai ajaran Islam. Baik, saya kembali dulu ke hadis yang dikutip oleh UAS yang sengaja didalil-dalilkan. Ini bahaya loh, mendalil-dalilkan sembarangan itu, semau-maunya melekatkan hadis kepada hukum tertentu. Ini bahaya sebetulnya. Terkait dengan hadis ini sebetulnya ada asbabul wurudnya. Sababul wurudnya apa? Sababul wurud hadis ini adalah terkait dengan ada orang yang sangat fakir, miskin sekali. Dia kelaparan, hidupnya kesusahan. Maka lantas kemudian Nabi mengingatkan para sahabat, adakah yang mau bersedekah untuk membantu orang ini? Maka ada seorang yang membawa hartanya, satu ikat yang dia susah membawanya saking banyaknya untuk disedekahkan. Melihat satu orang menjadi pelopor mensedekahkan hartanya buat orang fakir ini, yang lain jadi semangat karena terpelopori. Maka mereka pun ikut nyumbang, sehingganya sumbangan berbentuk gunungan banyak sekali. Nah, Nabi sangat gembira menyaksikan para sahabat membantu fakir miskin tersebut. Dan ada satu pelopornya. Maka Nabi SAW kemudian bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang mempelopori, menjadi pendahulu di dalam Islam ini, sunnatan hasanah, pendahulu perbuatan yang baik, perbuatan yang hasanah, karena lahu ajruha, maka ia dipastikan mendapatkan pahala dari amalnya, dari kepeloporannya, wa ajru man amila biha ba'dah, dan dia juga dapat tambahan dari pahala orang-orang yang ikut serta menyertai perbuatan baiknya tersebut. Iya, baru saja kita melihat cuplikannya, saudara-saudara. Kiranya Ustadz Abdul Somad mendengar, melihat video ini dan meminta maaf kepada publik seperti yang dikatakan oleh Ustadz Suparman. Ya, saudara-saudara, supaya apa? Supaya bangsa kita Indonesia ini penuh dengan kedamaian, tidak ada lagi intoleran, ya, tidak ada lagi pengganggu, khususnya bagi orang-orang yang membangun rumah ibadah. Ya, kiranya kita berdoa adalah muncul ustadz-ustadz seperti Ustadz Suparman ini yang orangnya toleransi, ya, saudara-saudara. Kenapa? Karena untuk membangun bangsa dan negara ini diperlukan toleransi, diperlukan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu jua. Dan perlu juga kita ingat di dalam bangsa kita Indonesia bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu adalah yang terutama di Indonesia. Itu sebabnya setiap orang berhak memuji, menyembah Tuhan mereka. Ya, saudara-saudara, apapun agamanya, apapun suku rasnya, mereka berhak memuji, menyembah Tuhan mereka masing-masing, karena ketuhanan yang Maha Esa itu adalah undang-undang di negara Republik Indonesia. Ya, saudara-saudara, itu sebabnya mari kita ikat Indonesia ini dengan kasih yang daripada Tuhan. Ya, saudara-saudara, puji Tuhan, inilah video cuplikan
kiranya lewat video ini banyak orang-orang yang sudah terdoktrin dengan perkataan Ustadz Abdul Somad, ya, mendengar dan melihat video ini dan menyadari bahwa apa yang mereka perbuat selama ini itu tidaklah benar, dan itu adalah sesuatu yang bisa menimbulkan masalah dalam bangsa ini. Puji Tuhan, saya Pendeta Rio Pasaribu undur diri. Kiranya video cuplikan ini memberkati kita, membukakan mata rohani kita, membukakan pikiran kita. Saya undur diri, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.